حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah sidang salat Jumat yang berbahagia. Sebagai inti dari wasiat khutbah Jumat kita yang mengetengahkan tentang mencari pemimpin ideal, maka marilah terlebih dahulu kita dengar, kita perhatikan, dan kita pahami, yang pada akhirnya kita laksanakan akan firman Allah di dalam surah Muhammad pada ayat
yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya engkau berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali kekeluargaan. Hadirin, ayat ini adalah ayat yang mempertanyakan tentang seseorang yang beringin untuk menjadi seorang pemimpin yang berkuasa. Ayat ini juga adalah ayat yang mempertegas tentang pesan Allah kepada siapapun yang hari ini sedang menikmati amanah Allah menjadi pemimpin yang berkuasa. Ayat ini juga adalah ayat yang menjadi ayat bimbingan sekaligus arahan yang diberikan kepada pemimpin yang hari ini sedang berkuasa. Bimbingan itu adalah, apakah jika engkau nanti berkuasa memimpin negeri, menjadi pengayom masyarakat, satu, kata Allah, apakah kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi? Dua, kata Allah, apakah kamu akan memutuskan tali kekeluargaan? Dengar baik-baik wahai hadirin, yang sering terjadi kepada pemimpin yang berkuasa adalah melakukan dua hal ini. Pertama, melakukan kerusakan di muka bumi sekaligus memutuskan tali kekeluargaan. Mudahkah itu dilakukan? Iya. Sepelekah itu dilakukan? Iya. Karena mudah dan sepele itulah kemudian Allah dengan tegas mengingatkan kepada kita, siapapun di antara kita yang hari ini menjadi pemimpin yang sedang berkuasa, jangan sampai kemudian merusak keadaan bumi dan melakukan pemutusan hubungan kekeluargaan. Apa yang dimaksud Allah dengan kalimat tufsidu fil ar, melakukan kerusakan di muka bumi? Apa yang dilakukan oleh penguasa yang memimpin ketika dia memimpin itu melakukan kerusakan di muka bumi? Setidak-tidaknya ada banyak tafsir modern yang menjelaskan bahwa yang dimaksud merusak bumi adalah minimal dia melakukan kesalahan administrasi. Itulah yang kemudian disebut dengan maladministrasi. Bahkan para penafsir mutaakhirin, orang-orang yang berkuasa itu melakukan kerusakan di muka bumi adalah dia
melakukan apa yang disebut dengan salah manajemen. Bayangkan hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Maaf dan maaf, korupsi itu tidak akan pernah terjadi kalau dia tidak salah administrasi dan manajemen. Dan ketahuilah wahai hadirin, bahwa yang namanya korupsi itu adalah sarana yang paling kuat untuk merusak bumi ini. Tidak ada kecelakaan di alam modern ini kecuali adalah kecelakaan administrasi dan manajemen yang berupa diantaranya adalah korupsi itu sendiri. Yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum. Mereka memutuskan tali hubungan kekeluargaan. Awal tadi kita menyebut dua hal ini amat mudah dilakukan, sepele untuk dibuat. Ketahuilah, bila seseorang berangkat dari satu hal, apakah dia bernama ormas, apakah dia bernama partai, apakah dia bernama apa, pada saat dia duduk, dia tidak punya pegangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dia tidak dengar bagaimana nasihat Allah dalam Al-Quran. Dia tidak pernah dengar sabda Rasul dalam Sunnah. Maka pasti dia akan mudah untuk memutuskan tali silaturahmi. Ini geng saya, geng di kau sana. Ini sahabat saya, kau musuh saya. Ini partai saya, kamu bersebelahan. Ini ormas saya, kamu bukan dari kami. Kamu saudara saya, dan kamu sekalipun terakhir dari rahim yang sama, kamu bukan keluarga saya. Ini benar-benar diingatkan oleh Allah bahwa pemimpin yang seperti ini adalah bukan pemimpin yang ideal. Kedua ini adalah pemimpin yang akan merusak dunia dan peradabannya. Bila kita menemui pemimpin yang seperti ini, maka katakanlah kepada mereka, wahai saudaraku pemimpin yang bejak bestari, sudahkah engkau sujud di hadapan Allah, merendah bahwa engkau tidak ada apa-apanya di hadapan Allah? Engkau kecil bila dihadapkan dengan kekuasaan Allah. Engkau tak ada apa-apanya bila dihadapkan dengan keinginan Allah. Katakan kepada mereka, kalau mereka itu melakukan kesalahan, katakan kepada mereka bahwa mereka melakukan kesalahan. Wahai hadirin, sebagai seorang pemimpin, bila mana sudah mendapatkan nasihat dari orang-orang yang bijak lagi bestari, dari orang-orang yang menjadi tunak dengan agamanya, bijak karena petuahnya, jangan sampai dia diibaratkan di dalam Al-Quran dengan kalimat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau ini yang terjadi, maka sungguh Allah mengingatkan juga di dalam surah Muhammad yang ke-23. Kata Allah, ulaika alladzina la'anahumullah
fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya sehingga mereka tidak mendengar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang indah, mana yang jelek. Lalu Allah butakan penglihatannya. Dia sudah tidak lagi tahu lagi mana yang hak dan yang batil. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin kepada kita, pemimpin yang tidak membuat kerusakan, pemimpin yang tidak memutuskan tali kekeluargaan. Ketahuilah, bila mana kita mendapatkan pemimpin yang seperti ini, tidak akan pernah walau sedetik pun kita akan menikmati dunia ini dengan rahman dan rahimnya Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah ini. Mudah-mudahan menjadi suluh di tengah kegelapan, menjadi tongkat penyangga ketika rebah, menjadi tutur yang tinular dalam kemuliaan, menjadi setawar sedingin dalam kegundahan. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi pemicu untuk menjadikan kita lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa'an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة وهداية وسلامة وبركة وصحة على هذه الجماعة اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim.